Martin Paes trending topik usai jadi pahlawan Timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Saya bersyukur. Nama kiper Timnas Indonesia, Martin Paes jadi sorotan jagat maya hingga jadi trending topik usai bantu skuad Garuda curi poin di markas Arab Saudi. Martin Paes yang jalani laga debut bersama Timnas Indonesia hari Jumat, 6 September 2024 ini, sukses tampil memukau saat bertemu Arab Saudi di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Bertanding di King Abdullah Sport City, pemain dari FC Dallas tersebut mampu jadi tembok kokoh di bawah mistar gawang. Sepanjang 90 menit laga berjalan, tercatat Paes sukses melakukan 4 kali penyelamatan penting. Termasuk 1 penyelamatan dari tendangan penalti yang membuat Timnas Indonesia terhindar dari kekalahan. Timnas Indonesia pun sukses mengamankan 1 poin dari markas Arab Saudi setelah bermain imbang 1-1. Pasca laga, performa impresif Martin Paes pun mendapat sorotan tajam dari para penggemar Timnas Indonesia. Bahkan, nama Martin Paes jadi trending topik alias paling banyak dibahas di media sosial pada Jumat, 9 April 2024 dini hari ini. Melanser dari Layman X, terpantau jika nama Paes sudah dialas atau dibahas sebanyak 1000 lebih kuitan oleh netizen. Rata-rata para netizen memuji kualitas Martin Paes yang sangat tenang dalam menjaga pertahanan Timnas Indonesia. Martin Paes usai laga melawan Arab Saudi langsung beri reaksi. Saya senang bisa berada di sini. Suatu kehormatan besar bagi saya. Saya sangat bersyukur, kata Martin Paes. Saya bangga bisa membela negara ini, maaf untuk kesalahan. Setelah ini saya akan belajar dari hal itu dan memberikan penampilan yang terbaik, tutup Paes. Laga tersebut jadi pertandingan perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kejutan datang dari sosok Martin Paes. Sebelumnya, nama Martin Paes tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Alasannya karena pendaftaran skuad untuk laga perdana lawan Arab Saudi sudah ditutup per 5 Agustus 2024 oleh AFC. Sementara Martin Paes boleh membela Timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024 melalui sidang di FIFA. Namun, debut Martin Paes bisa datang lebih cepat. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi PSSI. PSSI mengkonfirmasi bahwa Martin Paes bisa memperkuat Timnas Indonesia saat jumpa Arab Saudi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji mendapatkan konfirmasi tersebut usai mengikuti match coordination meeting di Jeddah, Rabu, 4 September 2024. Hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia, ujar Martin Paes. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut lanjutnya. Martin Paes pun angkat bicara usai bisa membela Timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi. Hasil Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda sukses curi poin dari tuan rumah. Hasil Timnas Indonesia versus Arab Saudi pada matchday pertama Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Garuda berhasil menahan imbang tuan rumah 1-1. Duel panas antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi terjadi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda lebih dulu mencetak gol melalui aksi Ragnar Oratmangoen di menit ke-19, namun sayang mampu disamakan oleh Musab Al-Juair pada menit ke-45 U3. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong menerapkan formasi 3-5-2 dengan memplot Martin Paes sebagai kiper utama sekaligus jadi debutnya bersama skuad Garuda. Sementara Sandy Walsh dan Nathan Choeon diplot di wingback, ikut membantu lini tengah yang diisi Ivar Jenner, Tom Haye, dan Witan Sulaiman selagi 2 pemain depan ada Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struij. Stadion King Abdullah Sport City dipenuhi suporter kedua kubu. Laga pun dimulai dengan Arab Saudi yang mengambil alih permainan lebih awal. Baru menit kedua, Arab Saudi langsung melakukan serangan melalui aksi solo pemainnya. Beruntung bek Timnas Indonesia masih bisa menjauhkan bola dari area pertahanan. 3 menit berselang, Paes melakukan aksi yang membuat jantung berdenyut dengan gocekannya di dalam kotak penalti.
untungnya ia berhasil mengelabui lawan. Sampai menginjak menit 10, kedua tim masih meraba-raba permainannya masing-masing, namun Arab Saudi masih mendominasi jalannya laga. Sementara timnas Indonesia sesekali mengandalkan serangan balik dan beberapa kali merepotkan pertahanan tuan rumah. Gol tercipta untuk timnas Indonesia pada menit ke-19, berawal dari Ragnar Oratmangoen yang melakukan aksi solo di dalam kotak penalti, kemudian menendang bola dan mengenai Sandy Walsh hingga bola berubah arah lalu menjadi gol. Menurut akun Instagram timnas Indonesia, gol tersebut telah dikonfirmasi oleh FIFA milik Ragnar. Setelah tertinggal 0-1, Arab Saudi langsung menaikkan intensitas serangan ke area pertahanan timnas Indonesia. Mereka pun mendapatkan peluang meski masih bisa diredam pasukan Shin Tae-yong. Menit ke-35, Rafael Struijk melakukan kerja sama 1-2 dengan Witan Sulaiman. Sayangnya sepakan Witan masih terlalu pelan sehingga kiper Arab mudah mengantisipasinya. Indonesia kembali mendapatkan peluang pada menit ke-39. Sayang tembakan Tom Haye masih bisa diblok. Setelah itu Arab Saudi langsung melancarkan serangan balik yang masih bisa dipatahkan. Arab Saudi terlihat frustrasi dalam meladeni permainan timnas Indonesia, namun mereka pada akhirnya berhasil mencetak gol penyeimbang via Musab Al-Juair di menit ke-45 U3, hingga kedudukan menjadi 1-1 di babak pertama. Baru 3 menit babak kedua dimulai, Arab Saudi langsung menebar ancaman melalui sepakan Abdul Rahman Al-Ghareb, beruntung bola masih menyamping di sisi gawang Martin Paes. Arab Saudi terus mengurung pertahanan timnas Indonesia hingga menit ke-55, namun mereka masih kesulitan menembus pertahanan Garuda yang dibentengi Jai Itzes dan kawan-kawan. Jual beri serangan dilakukan oleh kedua tim hingga menciptakan sejumlah peluang sampai menit ke-72. Namun upaya mereka kandas di tengah jalan sehingga kedudukan belum berubah. Salem Al-Dawsari melepaskan tembakan jarak jauh di menit ke-74, untungnya gawang Indonesia yang dikawal Martin Paes masih aman karena bola menyamping tipis. Indonesia hampir kebobolan lagi di menit ke-76 melalui sundulan pemain Arab yang membentur tiang gawang. Martin Paes melakukan blunder pada menit ke-77. Bola dari penguasaannya terlepas hingga terpaksa menjatuhkan lawan melalui kakinya yang membuat wasit menunjuk titik putih. Beruntung, Martin Paes sukses menggagalkan penalti dari Salem Al-Dawsari dengan penyelamatan heroiknya. Gawang Indonesia pun terhindar dari kebobolan. Peluang bertubi-tubi didapatkan oleh Arab Saudi. Beruntung Martin Paes yang tampil gemilang mampu mengagalkannya dengan tepisan maut termasuk sepakan dari Salem Al-Dawsari di menit ke-87. Lagi-lagi, Martin Paes menunjukkan kelasnya. Kiper 26 tahun ini kembali menepis sepakan keras dari Veras di menit ke-93 hingga bola mental keluar. Ragnar dan Shine mendapatkan peluang di menit akhir. Sayang upaya mereka gagal dikonversikan menjadi gol, skor 1-1 pun bertahan hingga laga berakhir.